Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa kurang apapun, dan tetap mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian semua. Anak-anakku yang sangat kucintai dan yang sangat kubanggakan, marilah kita sama-sama berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua agar mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, dan bermanfaat. Mari sama-sama anak-anak kita berdoa dengan mengucapkan bacaan suratul Fatihah secara bersama-sama. Alaniyatus sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke anak-anak, kemarin kita sudah membahas di bab yang pertama, pertemuan pertama adalah terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Terus kita mengetahui apa saja kitab-kitab dan rasul penerimanya. Terus kita jelaskan satu persatu, mulai dari Taurat, Taurat dilanjutkan dengan Zabur atau Mazmur, dilanjut dengan Injil. Itu sudah sebagian kita pelajari, namun Pak Lili tetap mengingatkan agar kalian tidak mudah lupa, dan bisa dilihat buku paket yang sudah kalian ambil dari perpustakaan, yaitu mulai halaman 4 sampai seterusnya nanti. Oke. Baik anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran hari ini setelah kita berdoa. Oh iya, Pak Lili mengingatkan agar nantinya kalian mengisi absensi yang Pak Lili bagi di Google Classroom. Silakan diisi nama, nomor absen, kelas, dan tanggal. Silakan diisi ya anak-anak, jangan lupa kehadiran juga, hadir atau sakit atau keterangan yang lain silakan diisi. Kemarin kita membahas mengenai kitab-kitab Allah dan para rasul yang menerima kitabnya. Yang pertama yaitu adalah Taurat. Taurat kemarin diturunkan kepada siapa anak? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan atau diberikan kitab berupa kitab Taurat. Kalian bisa lihat di halaman 6, itu jelas dikatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani adanya kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Di situ bisa kalian lihat di halaman 6. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Nah, itu merupakan dasar perintah Allah kepada kita agar kita meyakini daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya adalah kitab Zabur atau Mazmur, diturunkan kepada Nabi Daud.
Bisa kalian lihat di halaman 8, itu dasar yang memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk mengimani adanya kitab Zabur atau Mazmur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina la'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Itu dasarnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang ke-24 yang merupakan nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi yang ke-25, kalau Nabi Isa nabi yang ke-24. Kita diperintahkan untuk meyakini bahwasanya kitab Injil adalah salah satu kitab yang harus kita imani. Bahwasanya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sesuai di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Bisa kalian lihat di halaman 10 buku paket kalian. Itu nanti bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar. Di situ bisa dibaca biar nantinya kamu akan bertambah pengetahuan kamu. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Itulah yang menjadi dasar bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani adanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Masih ingat bahasa daripada kitab-kitab yang diturunkan? Yang pertama adalah kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur menggunakan bahasa Kibti. Yang ketiga adalah Injil menggunakan bahasa Suryani. Kita lanjutkan. 4 kitab yang kita imani. Nomor 4 adalah kitab Al-Quran. Adalah kitab daripada kitab suci umat Islam. Kita semua. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kalau tadi Injil adalah menggunakan bahasa Suryani, kalau Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kalau Zabur menggunakan bahasa Kipti, kalau Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini dan mengimani adanya kitab suci Al-Quran. Sesuai yang diperintahkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Bisa kalian buka di halaman 12 itu adalah dasar kita diperintahkan untuk mengimani, mempercayai, meyakini daripada adanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
wa anzalat Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Itu adalah surah Ali Imran. Bisa kalian lihat di halaman 12 buku paket kalian. Sambil melihat video ini, kalian bisa membuka buku paket mencocokkan. Kalau toh mungkin Pak Lili ada yang membacanya keliru, bisa dikoreksi. Oke, kita lanjutkan. Adapun ajaran kitab Al-Quran meliputi 1. Akidah. Akidah itu merupakan mengesahkan Allah atau lebih dikenal dengan ilmu tauhid. Tauhid itu maknanya ya mengesahkan Allah atau meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain. Lah ini merupakan patokan daripada atau dasar daripada setiap diri manusia. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Sesuai dengan sunnah Rasul atau hadis Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad diutus ke dunia ini oleh Allah adalah diantaranya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada budi pekerti. Maka dari itu Rasul diturunkan di kota Mekah yang pada waktu itu adalah wilayah yang luar biasa, bisa dikategorikan mengalami degradasi moral yang sangat buruk, akhlak yang sangat buruk. Pernah dengar kalian bahwasanya orang kafir Quraisy itu mengubur anak perempuan hidup-hidup, memperistri ibunya, terus menghalalkan sesembahan atau berhala, terus menghalalkan judi. Masya Allah, akhlak pada waktu itu di zaman kafir Quraisy luar biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota Mekah yang pada waktu itu adalah mencapai puncak daripada akhlak yang mazmumah atau akhlak yang buruk. Maka dari itu Rasul datang ke sana untuk mengajarkan daripada akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ajaran kitab Al-Quran meliputi ibadah, hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Ibadah ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, atau lebih dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallah adalah hubungan manusia dengan Allah, kalau hablun nas atau hubungan manusia dengan manusia. Berarti kalau ibadah mahdhah atau hubungan dengan Allah, itu contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang sifatnya berhubungan langsung kepada Allah. Kalau ibadah dengan manusia atau muamalah, itu contohnya misalnya adalah tolong menolong, merawat lingkungan, membantu orang tua, merawat tanaman, mengajari adik yang belajar, mengaji Al-Quran kepada guru, dan juga banyak contoh yang lainnya. Jual beli juga termasuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Manusia dengan manusia.
Selanjutnya muamalah, ya ini tadi sudah Pak Lilik singgung, manusia dengan manusia. Tarikh atau sejarah. Di Al-Quran itu kalian pasti pernah mendengar cerita-cerita. Ada cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Dawud, cerita Nabi Yusuf. Nah, pasti kalian pernah mendengar. Dan di sana, kenapa Pak kok sampai cerita-cerita atau sejarah dimasukkan di dalam Al-Quran? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa dijadikan sebagai ibroh. Ibroh itu pembelajaran, biar tidak terulang kembali di masa-masa sekarang. Maksudnya seperti itu. Kita diajarkan tarikh atau sejarah di Al-Quran tujuannya adalah sebagai ibroh. Ibroh itu pembelajaran biar tidak terulang kembali. Itulah yang terkait dengan kitab-kitab yang wajib kita imani, kita yakini, dan kita percayai, dan juga rasul-rasul yang menerima daripada kitab yang diturunkan oleh Allah. Sekali lagi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, dan Al-Quran ini adalah kitab suci kita. Maka dari itu kita harus memahami betul apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena itu apa? Karena itu petunjuk untuk kita dalam melaksanakan yang namanya kehidupan, utamanya kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum Pak Lilik lanjutkan, ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Pak Lilik hari ini akan memberikan dua tugas, maka dari itu simak baik-baik. Kenapa kok 2 tugas? Karena ini ada nilai yang berbeda. Satu nilai pengetahuan, dan yang kedua nanti ini nilai keterampilan. Tugas yang pertama adalah nilai pengetahuan. Silakan mengerjakan LKS atau IPK, yaitu soal pilihan ganda 25 soal. Itu halaman 1 sampai dengan halaman 9. Silahkan dikerjakan di LKS atau di IPK kalian. Berarti LKS-nya boleh dicoret-coret, Pak? Boleh. Silahkan disilang yang jawaban yang benar untuk pilihan ganda, dan soal urean ditulis jawabannya. Kalau tidak muat, Pak. Kalau tidak muat, silahkan ditulis di lampiran, kemudian di staples. Ditaruh di halaman 9, biar nantinya Pak Lilik ketika mengoreksi mudah. Dikerjakan di IPK atau LKS dan dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Contoh misalnya, berarti Pak Lilik memberikan tugas hari Senin. Terakhir mengumpulkan berarti Senin depan. Kalau melebihi Senin depan berarti mohon maaf Pak Lilik tidak bisa memberikan nilai kepada kalian. Maka dari itu kalian berusaha untuk menjadi anak-anak atau peserta didik yang disiplin. Pak Lilik ingatkan kembali, IPK atau LKS yang sudah dikerjakan dikumpulkan paling lambat 1 minggu. Pak, misalnya tugas diberikan hari Senin. Hari Selasa saya sudah selesai, Pak. Apakah bisa dikumpulkan, Pak? Bisa. Silahkan dikumpulkan ke sekolah. Jangan
secara bergerombol, jangan berkerumun, harus memakai sepatu, memakai baju, tidak boleh kaos oblong, bersepatu, tidak boleh berkerumun, pakai masker, silahkan dikumpulkan di sekolahan. LKS yang sudah dikerjakan dikumpulkan ke sekolah ke Pak Lili. Kalau Pak Lili kebetulan WFO atau berada di sekolah, silahkan untuk diberikan ke Pak Lili. Kalau tidak menemukan Pak Lili di sekolah atau sedang WFH atau ada acara lain, silahkan ditaruh di meja Pak Lili di ruang guru. Nanti tanya pada Bapak Ibu guru yang kebetulan pada waktu itu piket. Nah, mejanya Pak Lili mana Bu? Mejanya Pak Lili mana Pak? Silahkan ditanyakan. Kemudian IPK akan Pak Lili koreksi dan bisa diambil kapan saja setelah 1 minggu. Misalnya berarti kalau kalian atau mungkin nanti Pak Lili akan menginfokan ke WA grup kelas kalian masing-masing melalui wali kelas kalian masing-masing. Misalnya hari Senin kebetulan Pak Lili ada di sekolahan dan sudah mengumpulkan semua, kemudian Pak Lili koreksi dan sudah semua misalnya, Pak Lili akan minta tolong ke wali kelas kalian untuk agar nantinya dikirimkan ke WA grup kalian. Bagi yang tidak membeli IPK LKS, bisa mengerjakan di lampiran kertas folio atau buku tugas dengan menuliskan soal dan jawaban. Itu tugas yang pertama. Tugas selanjutnya, yang kedua adalah nilai keterampilan. Tugasnya apa? Coba lihat, praktikan bagaimana cara kamu meyakini mengimani kitab-kitab Allah, dalam hal ini adalah Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Atau ini Pak Lili berikan alternatif jawaban kalian, atau kalian bisa memilih salah satu aktivitas di bawah ini. Dari bermacam-macam ini, pilih salah satu yang kalian mampu dan kalian lakukan tanpa paksaan. Misalnya, kalian kok sering membaca Al-Quran, lah silahkan divideokan. Membaca Al-Quran dengan tartil, jelas, lantang, dan merdu. Misalnya, ini contoh saja ya, sebagai contoh yang tartil itu yang bagaimana sih Pak? Mohon maaf kalau Pak Lili suaranya sangat merdu, sehingga mungkin tidak terlalu enak didengar. Misalnya contohnya Pak Lili akan membacakan Al-Quran. Misalnya ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan seterusnya. Itu contoh bacaan dengan tartil. Boleh kalian memvideokan itu. Yang kedua, membuat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran juga boleh. Silahkan kalau yang punya hobi, kok kalian menuliskan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, itu berarti bentuk contoh kalian mengimani adanya Al-Quran. Bisa. Memvideokan kalian menghafalkan 7 surah-surah pendek dalam Al-Quran. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Inna a'tainakal kautsar, Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Jumlahnya harus 7 dan hafal, bukan membaca lo ya.
Kalau membaca ini seharusnya ya harusnya panjang ini. Yang keempat, berbuat sesuatu yang baik yang diperintahkan dalam Al-Quran dengan cara memvideokan aktivitas di bawah ini. Pilih salah satu. Kamu misalnya membantu menyapu rumah dan halaman rumah, kamu videokan. Boleh. Membantu orang tua, kebetulan di rumah ada kambing, ada sapi, ikut membersihkan kotorannya atau ikut memberi makan, silahkan divideokan. Merawat tanaman, mungkin ibu suka tanaman di rumah, nah bisa kalian manfaatkan dengan cara apa? Menyirami tanaman. Yang selanjutnya mengajari adik yang sedang belajar, misalnya adik belajar butuh bimbingan, kamu bimbing. Nah, itu juga termasuk mengimani daripada Al-Quran. Mengaji Al-Quran kepada guru ngaji. Misalnya kamu di musola, silahkan dibuat video. Tugas video dikirimkan ke GCR masing-masing kelas kalian. Ini sama waktunya juga maksimal 1 minggu setelah tugas diberikan. Udah jelas ya? Tugas pertama tadi nilai pengetahuan ini nanti akan dilampirkan di Pak Lili di tugas, bisa kalian lihat. Yang kedua ini. Kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti Allah di bumi untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan penciptaan alam jagat raya. Kenapa kok manusia ditunjuk sebagai khalifah? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Malaikat baik, tidak pernah sombong, tapi masih kalah dengan manusia. Paling baik ciptaan Allah adalah manusia. Tujuannya tidak lain untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalian diberikan berupa kitab suci Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan kalian dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Itu tujuannya. Yang ketiga, untuk menciptakan tujuan yang sesuai diberikanlah petunjuk, yaitu Al-Quran. Biar nantinya tujuanmu tidak kemana-mana sesuai dengan yang kamu tuju, maka perlu yang namanya petunjuk atau arah. Kalau kalian mau pergi ke Tayu dari SMP Celuak, kira-kira kalau belum pernah ke Tayu, kira-kira kalau tidak ada petunjuk bingung atau tidak? Pastinya bingung. Maka dari itu ada petunjuk, misalnya ada plang penunjuk arah ke sana Tayu 8 km. Berarti arah sana petunjuk untuk menuju ke Tayu. Nah, Al-Qur'an di sini sebagai tujuan atau petunjuk untuk mencapai tujuan. Oke, untuk pertemuan yang kedua, part kedua, bagian kedua, Pak Lili cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada 1 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang ketiga, karena bab 1 ini ada 3 kali pertemuan. Marilah sama-sama kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa dianggap oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, paling tidak untuk diri kita sendiri dan orang-orang lain. Mari kita tutup dengan membaca sholawat tibbil qulub, semoga Allah segera menghilangkan COVID-19 ini dari muka bumi ini, terutama Indonesia, dan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara
tatap muka kembali seperti biasa. Mari sama-sama kita baca. Kalian di rumah silahkan mengikuti membaca setelah menonton video, dan ini adalah sholawat yang baik. Pak Lili katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di antara beberapa solawat itu, di antaranya adalah tibbil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.